Hola amigos parantos, kumahada mangos. Sekali lagi Mimin mau mengingatkan kalau serial-serial Donghua yang sebelumnya pernah kita rekap belum keluar lanjutannya amigos. Dan bukan channel kita aja, karena channel lain pun pastinya begitu, masih nunggu kelanjutan Donghua yang pernah direkap. Dan karena itulah kali ini kita masuk ke serial baru yang berjudul Dahua Zi Saunian Yu yang rilis pada 2020 lalu. Bercerita tentang apa Donghua kali ini? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang movie tetangga. Bruh. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah kota bernama Chang'an yang di sana sedang ada teror dari monster pemakan bayi. Pada malam harinya, terlihat seorang pendeta Tao dan seorang biksu yang sedang melakukan ritual penangkapan di depan sebuah rumah besar yang saat itu sang pemilik rumah akan melahirkan. Sang pendeta bertanya mengenai tongkat yang dibawa sang biksu dan si biksu menjelaskan jika tongkatnya yang bernama tongkat emas 9 deringan bisa mendeteksi kedatangan monster-monster dan akan bergetar dan mengeluarkan cahaya jika ada monster yang mendekat. Sang pendeta tahu menjelaskan bahwa makhluk yang mereka buru walau dijuluki pemakan bayi, tapi makhluk tersebut bukanlah kanibal, karena ia hanya merasuki dan menghisap energi dari para bayi. Katanya anak yang dirasuki akan berubah menjadi hitam diikuti dengan pembengkakan dan kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan katanya yang lebih mengerikan ketika ia membuka mulutnya maka akan menghembuskan udara hitam. Cerita sang pendeta membuat biksu yang awalnya tenang pun menjadi ketakutan. Tak lama terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah yang menandakan jika nyonya di rumah itu sudah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat sang ayah menggendong bayinya, tiba-tiba tongkat sang biksu bergetar dan benar aja kemudian sang ayah membanting putranya itu dan memanggilnya dengan sebutan monster, membuat sang biksu ketakutan dan melarikan diri. Tak hanya sang biksu karena kemudian si pendeta pun melakukan hal yang sama. Dengan kabur bersama para pelayan meninggalkan sang tuan rumah yang ketakutan melihat bayinya dan lalu scene kemudian berpindah pada seorang pemuda bernama Xiao Jian dan adiknya yang bernama Xiao Li yang sedang menceritakan kisah tentang Sun Wukong pada para penduduk. Dia bercerita jika pada 500 tahun yang lalu Wukong berguru pada seorang bernama Patriark Bodhi. Dikatakan jika sang patriark mempunyai seorang murid wanita bernama Xiao Bai yang kemudian ia usir. Namun di sana ada seorang pria berbaju putih yang datang dan bilang jika Patriark Bodhi sebenarnya mengatur pernikahan Xiao Bai dan Wukong. Membuat Xiao Jian mengubah alur ceritanya. Ia bilang jika Xiao Bai dan Wukong kembali ke Gunung Huaguo dan lalu mereka diserang oleh 100.000 prajurit surgawi dan bertarung selama 3 hari 3 malam. Di samping itu, Xiao Jian menyuruh Xiao Li mencari pria berbaju putih yang telah mengacaukan ceritanya. Ia pun melanjutkan ceritanya, tapi kemudian ia ditertawakan oleh pria berbaju putih tersebut yang diketahui bernama Yao Yao, membuatnya marah dan melemparkan pedangnya. Yao Yao pun meminta maaf karena telah mengganggu jalannya cerita, tapi Xiao Jian udah terlanjur marah, kemudian menyerangnya dan ternyata Xiao Yao tak kalah hebat karena ia bisa menghindari semua serangan dengan mudah. Melihat itu, Xiao Jian pun memamerkan skill berpedangnya yang cukup hebat di depan semua penduduk. Ia lalu bilang jika ia membuka jasa meramal, mengusir iblis dan banyak lagi, membuatnya dikerumuni oleh beberapa penduduk. Tak lama ada seorang penduduk yang meminta bantuannya karena katanya tuan mudanya sedang mengalami sebuah penyakit aneh dan bersedia membayar mahal untuk orang yang bisa menolongnya. Xiao Jian yang curiga kalau itu perbuatan iblis pun sebenarnya ingin menolak. Tapi Yao Yao kemudian mengaku sebagai temannya dan bilang jika mereka berdua akan menangani kasus itu. Ternyata tuan muda yang dimaksud adalah anak yang kerasukan di awal film tadi dan mereka pun telah sampai di rumahnya. Mereka berdua lalu ditemui oleh pemilik rumah yang bersedia memberikan banyak uang jika keduanya bisa menyembuhkan anaknya. Xiao Jian yang awalnya ragu pun bilang akan menunjukkan kemampuan terbaiknya setelah melihat uang dalam jumlah banyak. Keduanya lalu dibawa menemui anak yang kerasukan monster pemakan bayi tadi.
Xiao Jian langsung mengeluarkan pedangnya dan menantang monster pemakan bayi tersebut, membuat monster itu marah dan lalu menyerang Xiao Jian. Xiao Jian yang dapat menangkis serangan menggunakan pedangnya pun lalu bertarung dengan anak tersebut. Namun akhirnya Xiao Jian pun berhasil dijatuhkan, membuat Yao Yao yang dari tadi hanya menonton pun membantunya. Yao Yao menggunakan kipasnya melawan monster pemakan bayi itu. Ia lalu menyuruh Xiao Jian membantunya, tapi saat Xiao Jian akan menembas sang monster, si monster yang licik pun menggunakan tubuh bayi yang dirasukinya sebagai tameng, membuat Xiao Jian mengurungkan niatnya. Yao Yao yang tahu jika kelemahan sang monster ada di asap hitam yang keluar dari mulut sang bayi pun berhasil menjebaknya dan kemudian mencoba memotongnya menggunakan pedang Xiao Jian. Tapi sial, tembok yang membuat aura hitam itu tersangkut kemudian terlepas dan mengenai sang monster yang sedang dipegangi oleh Xiao Jian. Saat keduanya berhasil mendapatkan monster pemakan bayi, tanpa diduga ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan bayi itu dan membunuh monster pemakan bayi. Ayah sang bayi sangat berterima kasih pada keduanya, tapi kemudian ia mengingkari janjinya dan hanya membayar dengan sedikit uang dan beralasan karena pertarungan mereka menyebabkan hancurnya taman dan butuh perbaikan. Dengan terpaksa, Xiao Jian, Yao Yao, dan Xiao Li pun kemudian pergi dan menerima uang tersebut. Tapi saat sedang berjalan, tiba-tiba Xiao Li dibawa sosok asap hitam yang memperhatikan mereka tadi. Malam harinya, Xiao Li terlihat tak sadarkan diri dan dihampiri seekor kucing hitam. Tak jauh dari sana, biksu dan pendeta Tao di awal film tadi terlihat sedang berkeliling dan tanpa sengaja menemukan tubuh Xiao Li yang kini mempunyai sebuah tanda hitam di dahinya. Mereka mengetahui jika itu perbuatan iblis, tapi anehnya tongkat sang biksu tidak bergetar ketika berada di dekatnya. Sang pendeta Tao yang berkata jika tanda di dahi Xiao Li adalah lambang dari monster pemakan bayi mencoba membawanya untuk melakukan ritual demi mendapatkan uang. Tapi saat akan pergi, kucing hitam tadi menyerang walau akhirnya kucing itu bisa dijatuhkan oleh sang biksu. Suara kucing itu terdengar oleh Xiao Jian yang kemudian memanggil-manggil nama adiknya, tapi kedua orang ini yang mendengar suara Xiao Jian malah berusaha membawa kabur Xiao Li. Xiao Jian pun sampai di tempat itu dan di sana sudah ada Yao Yao yang sedang melihat keadaan kucing tersebut. Xiao Jian meninggalkan Yao Yao untuk kembali mencari adiknya. Ia yang sadar telah kehilangan jejak pun lalu dihampiri Yao Yao yang memberikan potongan kalung milik Xiao Li. Setelahnya, Xiao Jian bercerita kalau Xiao Li bukanlah adiknya melainkan adik dari teman wanitanya. Xiao Jian pun mengembalikan anting milik Yao Yao yang tak sengaja ia jatuhkan sebelumnya dan Yao Yao pun berkata kalau itu adalah milik teman wanitanya juga. Yao Yao lalu mempunyai ide menggunakan kucing hitam tadi sebagai petunjuk untuk mencari orang yang membawa Xiao Li. Kucing hitam itu berhasil menuntun mereka ke tempat biksu dan pendeta Tao berada yang saat itu mereka berdua sedang menemui seorang pria. Xiao Jian menyuruh Yao Yao berjaga sementara dia mencari keberadaan Xiao Li. Si pendeta Tao lalu memberitahu idenya untuk membawa Xiao Li ke pemerintah agar mereka mendapat uang karena telah berhasil menangkap monster pemakan bayi. Namun tak lama terjadi keributan di luar dan ternyata Xiao Jian berhasil tertangkap oleh penjaga dan dibuat pingsan. Kedua penjaga yang mukanya mirip ini lalu memasukkan tubuh Xiao Jian ke dalam karung dan lalu membuangnya ke sungai. Saat di dalam air, Xiao Jian pun membayangkan ada seorang wanita yang menolongnya, membuatnya tersadar dan bisa membebaskan diri. Kemudian ia pun ditolong oleh Yao Yao yang menariknya ke daratan. Keesokan harinya, ritual pun dimulai di hadapan para penduduk. Sang pendeta Tao pun bilang pada para penduduk jika ia akan membunuh monster pemakan bayi yang telah mereka tangkap. Saat akan mengarahkan pedangnya pada Xiao Li, tiba-tiba ada seorang pria tua yang datang dan menghentikannya. Pria tua itu bernama Yuan Tianxi yang adalah pembasmi iblis terkenal di kota Chang'an. Pendeta Tao merasa aneh karena Yuan Tianxi yang sedang melakukan perjalanan untuk membasmi iblis tiba-tiba kembali ke kota. Yuan Tianxi lalu memarahi sang pendeta Tao dan menyuruh muridnya untuk membebaskan Xiao Li. Namun saat akan membawa Xiao Li pergi, ternyata yang datang tadi adalah Yuan Tianxi palsu karena itu adalah Yao Yao dan Xiao Jian yang sedang menyamar. Penyamaran keduanya pun ketahuan dan mereka semua ditangkap untuk dieksekusi karena dituduh sebagai kaki tangan si pemakan bayi.
Pria yang sebelumnya ditolong oleh Xiao Jian dan Yao Yao pun mencoba membela dan berkata mereka bukanlah kaki tangan dari sang monster karena mereka jugalah yang telah memusnahkan monster pemakan bayi yang merasuki anaknya. Namun si pendeta Tao meyakinkannya dengan menunjukkan tanda di dahi Xiaoli yang sama dengan tanda yang pernah ada pada anak bayinya dan berkata jika Xiao Jian dan Yao Yao memang bekerja sama dengan monster pemakan bayi. Dan hanya berpura-pura mengusir monster itu karena saat keduanya bertarung sang tuan rumah tak benar-benar melihatnya dan mengunci pintu tempat mereka bertarung sebelumnya. Membuat pria yang membela mereka tadi malah meminta keduanya untuk cepat dieksekusi. Saat Xiaoli akan dieksekusi oleh sang biksu, tiba-tiba iblis pemakan bayi yang merasukinya keluar dan mengenalkan diri sebagai Raja Iblis Pemakan Bayi. Pendeta Tao yang lari ketakutan pun diserang hingga terjatuh, begitupun dengan si biksu. Raja Iblis Pemakan Bayi lalu membuat beberapa penduduk tak sadarkan diri dan melihat hal itu Yao Yao dan Xiao Jian pun bekerja sama untuk mengalahkan sang iblis. Xiao Jian yang memanggil-manggil nama Xiaoli pun membuat iblis pemakan bayi kesakitan dan itu dikarenakan Xiaoli yang mempunyai indera spiritual yang bagus. Raja Pemakan Bayi yang terlihat menjadi lemah pun bilang ia akan menyelamatkan nyawa Xiaoli tapi ia punya satu permintaan untuk Xiao Jian dan Yao Yao. Ia meminta keduanya membawa sang Raja Iblis itu ke desa roh binatang buas lalu part 1 pun selesai. Gimana, seru nggak dong gua ini? Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan gak yakin movie. Pamit.